Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada buku Pena 3B, tema 4, subtema 4, pada pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu akan memberitahukan kompetensi dasar mata pelajaran terlebih dahulu. Mata pelajaran yang pertama Bahasa Indonesia dengan KD 3.10. Mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Mata pelajaran yang kedua Matematika dengan KD 3.3. Menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Mata pelajaran yang ketiga PPKN dengan KD 3.2. Mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Mata pelajaran yang keempat SBDP dengan KD 3.4. Mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Dan mata pelajaran yang kelima PJOK dengan KD 3.9. Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 5 di halaman 181 sampai 185. Pada halaman 181, ayo berlatih. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Menghargai Perbedaan. Ibu beri waktu kalian untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Oke, di halaman 182. Tuliskan 3 kalimat saran berdasarkan teks di atas dan tuliskan jawabannya di kolom berikut. Kita diminta untuk menuliskan 3 kalimat saran. Kalimat saran yang pertama, hendaknya Dedi dan teman-teman menghargai kegiatan ibadah Jonas. Kalimat saran yang kedua, sebaiknya kita menghormati setiap perbedaan yang ada. Kalimat saran yang ketiga, seharusnya sebagai warga negara yang baik dan selalu menjaga kerukunan dengan cara menghargai setiap perbedaan yang ada. Kita lanjutkan menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat. Ada yang sukunya Betawi, ada yang Jawa, ada yang Padang, ada yang Sunda, macam-macam ya, dan masih banyak suku lainnya. Agamanya, ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Banyak, ada 5 negara di Indonesia, ada satu lagi Konghucu ya. Budayanya juga banyak, apalagi adatnya bermacam-macam. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai menjadi sangat penting diterapkan di masyarakat yang beragam hingga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Dari perbedaan itu kita harus saling menghormati dan harus saling menghargai. Perbedaan bukan berarti kita menjadi pecah, tidak, tapi dengan adanya perbedaan seharusnya kita bersatu. Contoh kewajiban kita terhadap warga negara dalam masyarakat yang beragam adalah saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Dan hak yang diperoleh sebagai warga negara adalah
suasana aman dan tentram tinggal di lingkungan yang beragam. Oke, kita lanjutkan. Menyelesaikan soal cerita pembagian dua bilangan yang hasilnya diketahui. Jadi kali ini kita akan mempelajari soal cerita pembagian dua bilangan, tapi yang diketahui duluan adalah hasilnya. Contoh soal, kita langsung aja ke contoh soal. Lani dan ibunya ingin memberikan sejumlah gelas es buah kepada warga yang sedang bekerja bakti. Jumlah warga yang hadir diperkirakan sebanyak 50 orang. Berapa gelas es buah yang harus disiapkan dan berapa gelas untuk setiap orang yang hadir? Jadi si Lani dan ibunya ini ingin memberikan es buah kepada warga yang ikut kerja bakti 50 orang. Kira-kira berapa gelas es buah yang harus disiapin dan setiap orang ini dapat berapa gelas? Nah, permasalahan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Banyak total gelas es dibagi banyak gelas es untuk setiap orang sama dengan 50. Jadi jumlah gelasnya semuanya berapa, dibagi setiap orang dapat berapa gelas dan hasilnya 50 orang. Gimana cara penyelesaiannya? Yang pertama kita ambil bilangan pengali sembarang yang merupakan banyak gelas es untuk setiap orang. Misalnya 3 gelas per orang. Ini kita ambil dengan sembarang. Misalnya satu orang dapat 3 gelas es. Maka banyak gelas es yang harus disiapkan adalah A dibagi 3. Karena setiap orang dapat 3 gelas. A dibagi 3 sama dengan 50. Gimana caranya? A sama dengan 50 dikali 3. Ya, kenapa dikali? Karena lawan dari pembagian adalah perkalian. Maka 50 dikali 3 sama dengan 150. 50 orang dan tiap orang dapat 3 gelas. Maka harus disiapkan 150 gelas. Maka bisa kita masukin A-nya adalah 150. Jadi, banyak total gelas es yang harus disiapkan adalah 150 gelas. Dan banyak gelas es setiap orang adalah 3 gelas. Atau bisa kita tulis sebagai berikut. 150 gelas dibagi 3 gelas per orang sama dengan 50 orang. Ya. Jika setiap orang mendapat 2 gelas es, maka gelas es yang diperlukan adalah, nah ini sekarang kita umpamakan satu orang ini dapat cuma 2 gelas es. Maka A dibagi 2 sama dengan 50. Terus gimana lagi caranya? Ya, A sama dengan 50 dikali 2 sama dengan 100. Maka A adalah 100. Kalau dimasukin berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke ayo berlatih di halaman 184. Buatlah soal cerita seperti contoh di atas tentang dua bilangan yang hasil pembagiannya telah diketahui. Misalnya 45. Kalau tadi kan hasilnya 50, sekarang 45. Ibu beri contoh soal cerita. Keluarga Pak Tony ingin membagikan mie instan kepada warga yang terkena musibah banjir. Jika warga yang terkena musibah berjumlah 45 orang, tentukan jumlah mie instan yang perlu dibagikan dan jumlah mie instan yang diberikan ke setiap orang. Jadi kita tentuin berapa jumlah mie instan yang dibagikan semuanya dan setiap orang dapat berapa mie instan. Penyelesaian. Hasil pembagian dua bilangan. Nih, misalnya jika jumlah mie instan per orang 3, maka jumlah seluruh mie instan adalah 135. Dapat dari mana?
3 dikali 45 hasilnya 135. Kalau setiap orang dapat 4 mie instan, maka 4 dikali 45 hasilnya 180. Nah, kalau satu orang dapat 5 mie instan, 5 dikali 45 hasilnya 225. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Di halaman 185 sampai 186. Menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan teks anak yang berprestasi. Di situ ada sebuah teks anak yang berprestasi. Ibu beri kalian waktu untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Sudah? Oke, di situ kalian diminta untuk menuliskan masalah dan penyelesaiannya. Nih, masalah yang pertama, Ibu beritahukan, awalnya Komang tidak bisa bermain bulu tangkis. Ini sebuah masalah. Gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, ia terus berlatih dengan ditemani oleh ayahnya. Masalah yang kedua, saat latihan, Komang mengalami cedera. Penyelesaiannya gimana? Setelah beberapa hari, Komang istirahat. Ia kembali lagi berlatih untuk menyiapkan dirinya berlomba tingkat provinsi. Jadi saat mengalami cedera, penyelesaiannya si Komang harus istirahat dulu. Nah, setelah istirahat, Komang baru berlatih kembali menyiapkan dirinya berlomba. Masalah yang ketiga, Komang mendapatkan lawan yang berat saat lomba tingkat provinsi. Gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya, Komang harus tetap semangat agar tidak kalah. Oke, kita lanjutkan ke halaman 187. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita berkewajiban ikut serta dalam pembangunan bangsa dengan cara yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kita masih seorang pelajar, maka caranya yang pertama belajar dengan sungguh-sungguh. Cara yang kedua, ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Cara yang ketiga, menjaga kelestarian alam Indonesia. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban itu, kita berhak sebagai warga negara mendapatkan sesuatu. Apa sih hak kita sebagai warga negara ini? Yang pertama, kita berhak memperoleh penghidupan yang layak. Yang kedua, kita berhak memperoleh pendidikan. Yang ketiga, kita berhak mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Dan yang keempat, kita berhak mendapat perlindungan hukum dari negara. Jadi kalau kita udah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, maka kita berhak mendapatkan poin-poin yang tadi Ibu sudah bacakan. Oke, selanjutnya ada catatan tambahan pelajaran PJOK. Yang pertama, cara menyikat gigi yang benar. Ibu memberitahukan gambarnya, cara menyikat gigi. Jadi depannya harus disikat, belakangnya ke dalam, belakangnya, bawahnya, semuanya harus disikat. Gimana cara menyikatnya? Ke kanan dan ke kiri atau ke atas ke bawah? Cara menyikat gigi yang benar adalah dari atas ke bawah, bukan ke kanan dan ke kiri, ya. Jadi kalian yang sekarang masih salah menyikat giginya mulai diperbaiki. Catatan selanjutnya, ciri-ciri jajanan sehat. Yang pertama, tidak dihinggapi lalat. Yang kedua, mengandung gizi yang baik. Yang ketiga, tidak terkena debu asap. Yang keempat, menggunakan kemasan tertutup. Dan yang kelima, tidak menggunakan bahan pengawet. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada hal yang
belum kalian pahami, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Akhirul kalam, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.